tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak peperangan-peperangan dan kehancuran-kehancuran. Yang kedua, kata ulama, arti dari perempuan melahirkan tuannya adalah yaksurul uquq. Banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Yang namanya orang tua harusnya dia hormati. Jangan sampai berucap kasar, justru diumpat, dihujat, bahkan disakiti, dan tidak sedikit kita baca di mana-mana ada anak membunuh orang tuanya. Jadi hadis ini mengatakan perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Yaitu ketika seakan-akan sang anak bersikap seperti tuan kepada ibunya. Dia hujat, dia umpat, dia sakiti. Na'udzubillah min. Ini pengingat kepada kita. Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak perempuan melahirkan tuannya adalah tangqalib mawazinul qiyam. Sudah berubah kebalik kebelah, ya, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semula lai aib, benar-benar aib tegawe nengke wajah di jamak luik dengan gawe, iya. Ya, mohon maaf bapak-bapak ibu, beberapa waktu terakhir misalnya kan ada fenomena di Jakarta, ya, yang anak-anak muda itu, ya, apa namanya itu, ya, SCBD, nah, Citayam Fashion Week katanya, itu istilah apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ, tidur di emperan hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan, hanya supaya dia bisa nyebrang jalan, padahal we rurung limbemben deh. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang sana, anak-anak yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan toanan di Tuhan didik, ya, karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka, karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja, pergi, kita baca wawancaranya, ditanya sudah berapa hari, 3 hari, tidur di mana? Di emperan. Kenapa sini? Ya mau ikut ini. Dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok, dipoto sama temannya, masukkan medsos, jadi kebanggaan. Innalillahi wa inna. Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Nggak mungkin dia akan tidur di emperan. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf, al-misliyah. Dengan mama, si meta dengan mama. Ada di situ dan banyak. Bahkan ada yang saya tonton, diwawancarai. Dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga. Ndek tebuik-buik ngucap innalillah. Dengan mama, lagu ngadu ke lambi marah dengan Nina, terus seketahuan mau ngapain di sini? Mau cari suami katanya. Mama, ya mama. Coba, mau cari suami katanya. Innalillahi wa inna. Itu yang kata Rasul, antalidal amatu rabbaha. Nilai sudah terbolak-balik.
Atau bahasa Al-Maghfurlah, hatta yarau hasanam ma laisa bil hasani. Anggapna bagus padahal sesuatu sinonya nyida. Bukannya kalau ada orang-orang seperti itu kan istilahnya diobati, ya, diobati, diingatkan. Bukan lalu kemudian diberikan ruang untuk kemudian semau-maunya. Innalillah. Itu kejadian. Memahami asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk yang saya sampaikan tadi yang kalian baca di media sosial. Kalau kalian membaca hal-hal seperti itu, jangan membacanya hanya sebagai kesukaan membaca saja, tapi coba dalami. Kenapa kok yang dulu hal-hal yang mungkar itu, hal-hal yang dulu menjadi aib, suatu yang kemudian berusaha untuk diselesaikan, tidak disebar-sebarkan karena itu sesuatu yang tidak baik, kok sekarang menjadi sesuatu yang bahkan dikampanyekan? Kalian harus pahami, pahami itu. Karena itu tugas kalian ke depan. Tugas kalian ke depan tidak hanya mengiqra ja'a Zaidun, ndek nuno, doroba Zaidun Amron. Ya, tidak hanya sekedar telah memukul si Zaid Amr. Doroba fi'lu madi, amrun fa'il, amrun maf'ul bihi. Tidak hanya itu. Nanti pekerjaan anak-anakku bukan mengi'rab kitab-kitab, tidak. Tapi bagaimana mengi'rab kenyataan. Apa arti mengi'rab kenyataan? Menempatkan semua apa-apa yang terjadi itu pada tempatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tempatkanlah dia pada tempatnya. Artinya, mari sama-sama kita tangani itu. Jangan yang tidak baik itu dibiarkan, dianggap kebiasaan. Ini anak-anakku saya pesan betul. Ya. Ingat yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan, memahami perubahan-perubahan itu. Itu yang sering disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Fiqhut tahawulat, pahami betul. Supaya kita tidak salah bersikap. Supaya kita tidak tiba-tiba bangun pagi, ternyata dunia kita sudah berubah dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ini anak-anakku, para santri-santriwati. Di sini walaupun tempatnya pancor, jauh misalnya katakanlah dari ibu kota, dari mana, tapi apa yang terjadi di mana-mana, anakku juga bisa lihat di sini. Maka isilah diskusi-diskusi kalian para tulab ma'had, talibat ma'had, termasuk juga santri-santriwati untuk memahami apa yang terjadi itu. Lalu lihat apa pandangan Islam, apa tuntunan agama, bagaimana pesan Al-Maghfurlah Maulana, bagaimana kita menangani itu semua. Karena ingat dari ketua yayasan tadi, ada 2000-an santri baru di sini. Itu di luar mahasiswa. Santri saja. Dari TK sampai aliyah 2000, belum yang di ma'had, belum di mahasiswa. Kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau kalian ingin tahu kesyukuran kami yang terbesar dan kesyukuran Maulana Syekh yang terbesar adalah bukan pada bertambahnya, bukan sekedar pada bertambahnya jumlah yang belajar di pondok kita, tapi bagaimana yang belajar anak-anakku ini semua mengerti amanahnya, paham apa sih dait era ini, bagaimana hari ini mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Karena itu belajar, membaca, berdiskusi, turun ke masyarakat, untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu membawa nilai-nilai yang bisa menjadi jalan keluar dari problem yang ada. Sampaikan. Tapi tidak bisa hari ini, kalau zaman dulu misalnya, pokoknya yang penting kita yakin Islam benar, lalu selesai. Mungkin zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Harus jelas apa yang bisa kita tawarkan,
Misalnya kayak tadi itu, fenomena seperti yang Citayam itu, apa lalu kita sebagai santri-santriwati, bagaimana kita melihat fenomena itu, bagaimana kita menanganinya, apa yang harus kita lakukan? Karena apa yang terjadi di sana bisa jadi besok lusa terjadi semakin dekat dan ada di tengah-tengah kita. Kan begitu. Sesuatu itu kan awalnya aneh, tapi karena banyak, biasa, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai model kayak begitu menjadi misalnya apa? Itu kan Citayam. Jangan sampai tidak berani saya sebut nama desa di sini. Jangan sampai jadi di tempat kita lah. Na'udzubillah min. Tapi itu wakil, itu kenyataan. Tidak bisa kita hadapi dengan hanya marah, tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggerutu, tapi kita hadapi dengan apa yang dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika melihat keadaan di Mekah, di Madinah yang dilakukan oleh ulama-ulama, para pejuang-pejuang. Ketika melihat keadaan yang tidak baik, mereka merubahnya ya, dengan uslub dakwah yang baik. Dalam bahasa Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua nilai yang ada di ruang publik, yang ada di tengah jalan, itu lahir dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maka tiang tunas kepada sida selapuk nggih, ibu-ibu munda sayang le anak-anak de, didik ya bagus-bagus. Kalau kita sayang pada anak kita, didik dia baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kita syukur, alhamdulillah. Pahit manis itulah perjuangan, termasuk menuntut ilmu. Lalu kita belajar adab yang baik ya. Belajar adab yang baik, mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun, selama itu memang suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama kita. Lalu kemudian kita sikapi perubahan yang ada ini, bapak-bapak dan ibu ya, dengan tetap menjaga anak-anakku ya, pokok-pokok yang memang harus kita jaga, namanya juga pokok, tunggak, harus kita berpegang. Iman, Islam, ihsan, kemudian paham terhadap perubahan yang terjadi dan bagaimana menyikapi perubahan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ya, nanti malam berubah tahun secara hijriah, besok ya, nanti malam sebenarnya, karena kan hijriah itu mulai dari malam ya, tenggelam matahari, itu sudah hitungannya 1 hijriah ya, 1 Muharram ya, 1444 hijriah. Kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti malam dan seterusnya ya, mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang lebih berkah untuk kita semua. Kesempatan, keluangan yang anak-anakku menjadikannya sebagai jalan untuk menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak kemudahan, manfaatkan dengan penuh kesungguhan. InsyaAllah razaqakum ilman nafi'an mubarakah. Semoga Allah berkahi kita semua, jaga kita semua lahir batin, diri kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, madrasah kita, organisasi kita, bangsa kita Indonesia, bangsa yang dimuliakan Allah ini. Semoga Allah jaga kesatuannya, kekompakannya, persaudaraannya pada tahun-tahun yang akan datang dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bapak-bapak, Ibu, tadi
Ketua Yayasan menyampaikan insya Allah bulan depan kita berhultah ya. Mudah-mudahan hultah kita juga diberkahi Allah. Dan sampai hari itu ya, kita tetap jaga, ikuti pedoman-pedoman kesehatan dan semua ya, supaya nanti pada waktu hultah kita bisa melaksanakannya dalam keadaan lebih lapang ya, tidak dalam suasana yang terbatas. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafannya. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.